Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho. Saya salah satu dosen di program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah media pembelajaran, di mana mata kuliah ini dilaksanakan di semester 5 dengan bobot 2 SKS. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi di CPMK 5, yaitu mahasiswa dapat membuat video pembelajaran, dan sub CPMK nomor 9, di mana mahasiswa dapat menganalisis teknik pembuatan video pembelajaran. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana teknik-teknik pengambilan video pembelajaran terkait dengan tugas media yang digunakan sebelumnya. Yang dibuat sebelumnya. Jadi pada mata kuliah ini, mahasiswa sudah membuat media konkret dan juga media berbentuk digital, yang mana mereka akan membuat video pembelajarannya. Nah, di pertemuan ini akan dibahas terkait dengan teknik-teknik pengambilan gambarnya, dan juga saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana video pembelajaran yang baik. Kemudian untuk interaksi pembelajarannya, saya akan meminta salah satu mahasiswa untuk mencoba mensimulasikan bagaimana video pembelajaran yang akan dibuat menggunakan media pembelajaran yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya. Untuk evaluasi, saya akan menilai bagaimana mahasiswa dapat membuat video pembelajaran dengan baik, yaitu ada pembukaan, ada kegiatan inti penyampaian materinya, dan juga ada penutupnya. Itu merupakan satu kesatuan video pembelajaran yang baik. Untuk video pembelajaran ini merupakan berbentuk proyek, yang mana akan dilakukan beberapa pertemuan terakhir sebelum UAS, sehingga ketika UAS mereka akan mengumpulkan proyek berupa video pembelajaran yang sudah dibuat. Selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Siang, Pak. Baik ya, siang ini sudah makan belum? Sudah ya, sayang belum ya. Oke. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Wahyu Nugroho, sebagai dosen di mata kuliah media pembelajaran. Nah, pada hari ini kita masuk kepada materi menganalisis teknik pembuatan video pembelajaran. Nah, di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah membuat media pembelajaran nih. Ada yang konkret, ada yang berbentuk digital kan. Nah, kemarin sudah membuat berbagai macam jenis video pembelajaran. Kemudian nanti akan ada satu tugas lagi, yaitu teman-teman membuat video pembelajaran. Nah, media yang kalian buat nanti, tapi yang sudah dibuat, itu nanti akan dibuat video pembelajarannya, ya. Misalkan nih tadi Mbak Karisna membuat modul ya, e-modul media pembelajarannya berbasis berbentuk digital, seperti membuat e-modul, kemudian nanti dibuat video pembelajarannya. Nah, jadi media, ada yang membuat media misalkan dioramanya kemudian dibuat dalam bentuk video pembelajaran. Nah, jadi kalian nanti akan mengajar dengan menggunakan media yang kalian buat, gitu ya. Nah, di sini kita akan mempelajari gimana sih bikin video pembelajaran itu. Nah, supaya tidak asal membuat video pembelajaran. Karena apa? Karena ada tekniknya, ada caranya, ya, ada tips-tipsnya bagaimana membuat video pembelajaran yang baik. Nanti juga saya akan berikan contoh video pembelajaran yang pernah saya buat. Baik. Selanjutnya adalah media yang baik. Nah, kemarin di pertemuan awal kita sudah mempelajari apa sih fungsi media, apa itu fungsi media pembelajaran, untuk apa ada media pembelajaran. Ya, salah satunya adalah seperti ini. Yang pertama adalah memudahkan memahami materi. Mana? Oke, pensil. Oke, yang pertama, memudahkan siswa memahami materi. Nah, jadi dengan adanya media pembelajaran itu, kita bisa menyampaikan materi dengan lebih baik lagi, mudah diterima oleh siswa.
Karena apa? Karena kita itu mengajar anak SD yang mana akan sulit untuk menyampaikan materi-materi yang abstrak. Karena siswa SD itu masuk dalam kategori bukan abstrak tapi konkret, operasional konkret. Jadi bagaimana berpikir secara konkretnya. Nah, materinya terkadang abstrak nih, maka dari itu kita perlu media pembelajaran. Kemudian terakhir adalah menarik untuk dilihat. Ada estetikanya, warnanya cerah, kemudian berwarna-warni. Oke, nah video pembelajaran teman-teman pasti pernah nih ngedit video ya. Ada dua orang tipe. Yang pertama, ada geng pakai HP. Nah, siapa nih yang pakai HP nih? Oke. Oke, yang pakai HP, yang ngeditnya pakai CapCut. Nah, CapCut ya, CapCut. Ada yang pakai KineMaster, ada yang pakai apa lagi? Yang pernah kalian buat? Canva, video-video belajar sekarang sudah bisa ya, Canva ya. Ada pakai Canva. Kemudian apa lagi? Apa? VN. Nah, saya belum pernah pakai VN. Kalau Canva pernah. Nah, banyak ya ternyata sekarang edit pakai HP itu sudah banyak. Nah, sedangkan ada lagi nih, mungkin teman-teman yang gengnya edit pakai komputer. Kenapa? Karena layar HP kecil nih. Nah, banyak jenisnya, misalkan ada Filmora, ada Adobe Premiere, Pinnacle Studio, Ulit, dan lain sebagainya. Pakai HP juga sama, tadi sudah ada KineMaster, ada InShot, Viva Video, Filmora Go, Filmora untuk di HP juga. Nah, tergantung, ada CapCut lagi yang baru ya. Ada CapCut, ada Canva, dan macam-macam. Nah, jadi tergantung teman-teman pengen yang mana. Oke, selanjutnya adalah prosesnya. Nah, ini, jadi tidak asal bikin video langsung materinya apa-apa, ada medianya langsung bikin video, enggak. Tapi diperhatikan langkah-langkah tahapannya. Yang pertama adalah equipment, kemudian desain pembelajaran, medianya, kemudian step 4 adalah perekaman, lakukan syuting, recording, kemudian baru editing yang terakhir. Nah, jadi kalau teman-teman bikin video itu langsung shoot, berarti langsung pada tahap ke-4. Langsung syuting aja, tapi belum disiapkan medianya apa. Desain pembelajarannya bagaimana, urutan tahap-tahapannya. Kegiatan pembelajaran penutup. Video pembelajaran itu pasti ada 3 inti utama, pendahuluan, kegiatan pembelajaran, dan penutup. Nah, sama seperti kalian melakukan micro teaching gitu kan ya. Nah, cuma bedanya adalah ini dibuat dalam bentuk video. Oke, ini contohnya. Jadi video pembelajaran itu beda sama video-video cuma konten kreator biasa ya. Karena fokusnya adalah untuk mengajarkan. Jadi kalian gurunya nggak datang, lihat video siswanya bisa gitu. Nah, maka di sini ada opening. Penyampaian tujuan pembelajarannya apa. Hari ini kita mau belajar apa. Kemudian masuk ke materi pembelajarannya. Kemudian ada penutup di akhir, ada closingnya, gitu ya. Nah, di sini tekniknya tidak hanya dari depan, misalkan teman-teman bisa shoot-nya dari belakang seperti ini, kemudian dari samping, ataupun close up. Ada 3 jenis, jadi sehingga video pembelajaran itu nggak monoton, gitu kan, nggak dari depan, terus standby, terus pakai tripod, terus, gitu kan ya, bisa seperti ini. Nah, contohnya, oke. Di sini ada kayaknya. Okay. The last expression we are going to learn now is opinion. Opinion is telling or asking what we or other people is thinking. Oke, di sini video pembelajaran dimulai dari pendahuluan. Pendahuluan tadi ya. Kita lihat video nggak langsung materi, tapi ada gurunya. Gurunya menyampaikan terkait dengan media materi yang akan diajarkan lewat video itu. Kita mau ngapain sih? Gitu kan. Nah, di sini kebetulan adalah materinya bahasa Inggris, kemudian mengajarkan tentang expression, ekspresi, bagaimana memberikan opini, tanggapan. Gitu. Maka di sini dijelaskan dulu nih gurunya, dijabarkan dulu, dikasih pengantar. In the next video, you will see 2 friends discussing about dresses they are going to buy. Pay attention on how they ask and give opinion. Hey, Hill. Oh, hi. What are you doing?
I love these two drinks. Yeah, but I have to choose one. What do you think? Which one is suited to me? I think the dress which has peach color is suited to you. Oh, really? Yeah, but the blue one is a beautiful design. You're right, but it seems too big to you, isn't it? Yeah. I have an idea. Let's find a dress with the peach color, but the design is similar to the blue one. Oh, yeah, that sounds good. Oke, tadi kan di sini masuk ke materi, bentuk percakapan, ekspresi itu seperti apa. Yeah, Kemudian that's baru nanti diakhiri ditutup bahwa tadi contohnya seperti apa oleh sounds gurunya. good. As you can see on the video, one of them asks opinion by asking, what do you think? However, one of them gives opinion starting with the phrase, I think. After you watch the video, I hope you understand and use it on your daily life. Thank you for your attention and keep on learning. Oke, nah ini merupakan contoh video pembelajaran yang dibuat. Nah, tadi ini contoh materi yang lain, cuma tadi kita bisa melihat bahwa syutingnya itu beda-beda. Ada yang tidak selalu dari belakang terus satu sisi, tapi ada yang kadang-kadang close up, ada yang full, ada yang berdua, ada yang satu dan lain sebagainya. Itu merupakan teknik pengambilan gambarnya. Kemudian nanti ada penutup, conclusionnya, kesimpulannya, kemudian baru closingnya, penutupnya, gitu diakhiri seperti itu. Nah, teman-teman nanti akan membuat video pembelajaran yang seperti itu. Jadi media yang dibuat itu tidak langsung ngajar, tapi dibuat dirancang dulu. Alurnya bagaimana sih? Openingnya bagaimana? Ngisinya bagaimana? Kegiatannya sampai akhir penutupnya bagaimana gitu. Nah, nanti kita akan coba contoh satu mahasiswa ya. Nanti kita gimana teknik pengambilan gambarnya gitu seperti itu. Oke, kemudian recording terakhir. Nah, teman-teman ketika recording ini mungkin ketika awal awal membuat video pembelajaran mungkin kita sering kaku, kemudian lupa. Kalau lupa, maka teman-teman bisa membuatkan skrip. Oke, membuat skrip, naskahnya supaya nggak lupa, gitu ya. Kalian hafalkan, tapi jangan terlalu letterlek dengan teksnya, tapi urutan-urutannya harus jelas. Nanti ngapa-ngapain supaya punya panduan. Oh, setelah ini apa sih? Setelah ini apa? Gitu ya. Jadi nanti tidak tiba-tiba ke video, apalagi ya? Bengong gitu kan. Habis ini apa ya? Gitu ya. Nggak kayak gitu. Karena apa? Karena sudah disiapkan skripnya, naskahnya. Nah, ini contohnya. Ini ketika saya melakukan sebuah rekaman video pembelajaran. Jadi benar banyak materinya di sini, itu expressionnya ada given opinion, appreciation, dan lain sebagainya. Nah, misalkan ini contohnya. Oke, ada yang malah. Oke, di sini teman-teman bisa ngelihat. Oh, hilang lagi. Oke, ada naskahnya, skripnya. Ini ketika di close up gurunya. Misalkan pergi menyapa, lagi buka dulu. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi, atau salam, segala macamnya. Karena lupa, sering lupanya, maka saya dengan mahasiswa membuat sebuah skripnya dulu. Sebuah skripnya, terkadang lupa, ya sudah, langsung saja. Sambil baca skripnya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena apa? Karena ketika di shooting ini, kalau ini nggak bisa, ini adalah close up. Modenya ketika mode close up, sehingga ini nggak kelihatan, gitu. Nah, kemudian tadi di sini juga ketika tadi gurunya membuka opening pendahuluan, kemudian menyimpulkan dan menutup, itu juga ada skripnya ini, ada teksnya. Nah, oke. Jadi memang karena kita belum terbiasa waktu itu membuat video pembelajaran, maka dia jadi seperti ini. Nah, ini juga, jadi pengambilan gambarnya kadang bisa fokus ke satu orang, gitu kan, close up juga,
Sehingga kita sebagai seakan-akan sebagai satunya lagi gitu kan. Kemudian juga bisa secara full keseluruhan dari jarak yang agak jauh gitu kan ya, merekamnya. Sehingga ya tadi banyak variasi-variasi dalam video pembelajaran, nggak monoton satu tempat aja, kecuali keterbatasan tadi ya. Tapi kalau kita ingin membuat video pembelajaran yang baik, maka tadi desainnya segala macam, nggak perlu kamera yang banyak ternyata, cuma angle-nya kita perlu rekam berkali-kali gitu ya. Mungkin kalian mikir ketika buat syuting film, oh kameranya banyak pak, enggak, ini saya pakai kamera satu aja, kameranya satu, tapi kita perlu ketika close up yang mana, ketika yang ini, jadi nggak semuanya direkam semua, tapi hanya bagian-bagian tertentu saja. Jadi ketika datang berdua, close dari jauh, kemudian cut, kemudian kita mendekat, close up berdua, kemudian kadang-kadang close up satu orang aja, kadang-kadang yang lainnya. Nah, ini contoh bagaimana teknik pengambilan gambar dalam video pembelajaran. Oke, jadi perannya yang tadi itu mahasiswa semua juga. Oke, yang terakhir adalah editing, tadi menyesuaikan ya, mana yang dibutuhkan, mana yang dibuang. Oke, kemudian yang terakhir adalah ready, media pembelajaran berbasis video siap digunakan, bisa di-upload di YouTube, bisa di-share langsung, materinya dinyalakan langsung menggunakan proyektor teman-teman dan lain sebagainya. Oke, ada yang tanya? Ayo, satu, silakan Mbak. Izin tanya Pak, terkait dengan pengambilan video tadi tekniknya, bagaimana kalau sedang percakapan Pak, apakah boleh dibolak-balik ke pembicaranya atau langsung boleh dua-duanya? Oke, bolak-balik ya. Ini tumplak nggak Mbak? Tumpah ya. Bolak-balik. Oke, jadi bolak-balik itu bisa. Misalkan gini, ketika kita bercakap berdua gitu ya, kemudian percakapan itu baiknya kita shoot dulu secara keseluruhan berdua. Kemudian nanti sudah selesai satu dialognya, kemudian ganti shootnya ke satu orang. Seorang itu yang A ini ngomong bagian yang mana? Boleh kita tanya itu saja, nggak perlu mengulang dialognya secara keseluruhan, gitu kan? Misalkan dialognya panjang, lama, kemudian harus diulang 3 kali karena masing-masing di shoot secara keseluruhan, sendiri-sendiri si A, si B-nya itu kelamaan. Jadi yang pertama yang di shoot itu keseluruhannya dulu. Nah, tapi ada bagian tertentu yang kita ingin fokus ke tokoh A. Nah, maka kita hanya minta coba tokoh A ini diulangi pada bagian perkataan ini, percakapan ini, maka di shoot secara close up, gitu ya. Nah, seperti tadi. Mana? Mana tadi yang ini? Oke, tadi. Nah, maka ini, yang ini itu shootnya secara close up. Nah, secara close up hanya fokus kepada tokoh A, gitu ya. Jadi tidak semuanya. Nah, hanya diulangi pada perkataannya dia saja pada bagian tertentu. Oh, saya mau bagian ini. Nah, jadi sebenarnya yang susah adalah direkturnya. Direktur yang ngerekam ini nggak asal ngerekam. Oh, saya sudah punya desain nih. Nanti yang ngomong A mana yang mau di-shoot. Oh, yang ngomong B mana yang di-shoot. Nah, sama seperti ini juga. Ketika membuka, fokusnya ke gurunya. Kemudian nanti siswanya bagaimana gitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus semuanya diulang berapa 3 kali gitu kan, tapi bagian-bagian tertentu aja yang diulang. Oke, gitu. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Kemudian sekarang saya mau memberikan contoh, mungkin ada yang mau maju untuk membuat video pembelajaran mungkin? Mbak Karina? Oke, Mbak Karina siap, silakan maju Mbak. Oke, kita coba. Kemudian, nah Mbak Karina bikin media apa kemarin nanti? Kemarin saya bikin e-modul berbasis digital, Pak. E-modul ya? Oke, e-modul. Materinya? Tentang sistem tata surya. Sistem tata surya. Oke, teman-teman di sini Karina sudah membuat media pembelajaran e-modul. Apa ini Mbak? Materinya apa? Tata Surya. kelas berapa? Kelas 6 di SD. Kelas 6 tentang tata surya. Oke, sekarang Mbak Karina akan mencoba membuat video pembelajaran tadi ya, dari mulai
Singkat aja Mbak, nanti membukanya bagaimana gitu. Di tripodnya mana? Oh, di bawah. Oh, Tara tripodnya. Oke, ada HP-nya. Oke. Siapa? Dinyalakan dulu. Enggak. Oke, sekarang kita pura-puranya Mbak Karina akan membuat rekaman. Kemudian, iya. Oh, enggak apa-apa, dijalin aja. Oke, yang pertama dilihat adalah angle-nya. Coba dimasukkan Mbak ke sini Mbak. Pasang Mbak. Minta bantuannya. Oke, ketika membuat video pembelajaran, nah sekarang kita coba membuat video pembelajaran. Nah, kalau seperti ini ada yang terpotong. Terpotong apanya? Bagian atasnya. Nah, itu tidak baik. Karena apa? Karena kita akan keseluruhan, maka harus masuk dalam frame, dalam layar antara guru dan juga media pembelajaran. Nah, berarti ini kurang mundur nih. Mundur ke sana, Pak. Oh, jauhan nanti. Baik, dapat dilihat di sini saya membuat modul tentang sistem tata surya, yaitu menjelajah angkasa luar. Oke, sebelum itu, yang ingat adalah kita sebagai guru menyapa peserta didik. Jangan lupa ya. Jadi yang pertama adalah sapaan dulu, nggak langsung ke materi. Pendahuluan itu adalah menyapa. Selamat siang, selamat datang, gitu kan. Kalau misalkan kita nggak tahu nih karena video ya, nggak tahu siang, pagi, malam, sorenya, maka selamat datang para peserta didik, selamat datang anak-anak di dalam video pembelajaran, gitu. Disapa dulu, nanti baru pengenalan medianya, tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Oke, coba diulangi lagi, Mbak. Siang ya Pak? Iya, siang boleh, siang. Mau sore, pagi? Ya, oke. Malam, oh, enggak, malam-malam ya. Oke, jadi sapa dulu ya anak-anaknya. Baik, selamat siang anak-anak. Siang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem tata surya di mana menjelajah angkasa luar. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada sistem tata surya di mana sistem susunan tata surya ini ada planet di dalamnya, yaitu 8 planet. Yang pertama itu pusat tata surya itu adanya matahari, planet pertama Merkurius, kedua Venus, ketiga Bumi, keempat Mars, kelima Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Oke, masukkan lagi ya buat Mbak Karina. Ketika membuat video pembelajaran, kita nggak ngajar langsung ya, karena ini video pembelajaran. Tetap perlu diperhatikan adalah interaksi dengan siswanya, gitu ya. Tidak menghadapnya tidak ke sini terus, iya, tapi juga menghadapnya ke para siswa, gitu. Oke, jadi jangan terlalu fokus pada teksnya, jangan terlalu fokus pada teksnya. Mungkin ketika membaca yang detail, misalkan mungkin ada ukurannya, terus kemudian ada ciri-cirinya apa, kita bisa fokus ke layar. Kemudian break lagi, kita kembali ke siswanya lagi, ya. Jadi tidak selalu kesini terus, gitu. Karena apa? Karena kita menjelaskan materi kepada siswa-siswanya ini di layar kaca nih, di layar HP mereka, gitu kan. Jadi langsung melihatnya tetap ke depan. Sekali-kali boleh ke sini. Oke, sekarang kita matahari. Nah, matahari jabarkan lagi. Oke, terus kemudian planet pertama Merkurius. Apa sih Merkurius? Oh, ternyata planetnya seperti apa? Jabarkan. Nah, jadi tidak enak kalau kita ngelihat video pembelajaran tapi gurunya ke sini terus. Nah, mukanya mana ini gitu kan? Nah, mukanya nggak kelihatan kan gitu kan. Nah, maka harus sering bolak-balik gitu. Otomatis tadi kita hafal materinya. Kenapa kalau nggak hafal? Tadi bolak-balik seperti itu ya. Jadi nanti agak susah kalau terlalu banyak mungkin materi yang detail. Kita misalkan nih jarak Merkurius ke matahari 57 juta kilometer. Nah, itu nggak mungkin lah kita hafal kan. Nah, baru kita bisa lihat, oke, jaraknya ada yang tahu dari matahari ke Merkurius? Oke, jaraknya adalah 57 juta kilometer. Dan jarak Merkurius dengan bumi 92 juta kilometer. Wah, jauh ya teman-teman. Wah, jauh ya anak-anak. Ternyata jarak antara Merkurius dan itu, sehingga pembelajarannya menjadi lebih interaktif melihat ke para pesertanya, tidak hanya pada teksnya. Nah, seperti itu.
kalian misalkan membuat diorama, nah boleh bawa dioramanya kemudian direkam, perhatikan dioramanya segala macam. Tidak harus digital ya, tapi kalian sudah membuat dua media. Nah kemudian media itu dibuat videonya, bebas. Mau yang mana, yang digital boleh, mau yang video pembelajaran boleh. Nah ini salah satu alatnya tadi, tripod kan, sederhana. Kemudian misalkan lampunya kurang terang, ini karena ada lampunya mati ya, jadi mungkin ketika dibuat video pembelajaran agak burem gitu kan, agak gelap. Mungkin kita juga perlu lighting gitu kan, pakai senter, nah, nggak senter, ada lampu sebenarnya, lampu pakai mungkin lampu yang biasa nggak apa-apa. Kalau ada lampu LED pakai LED, lebih cahayaannya lebih baik gitu. Oke, itu sebelum kita tutup ada pertanyaan lagi mengenai tugasnya, tugas akhirnya buat video pembelajaran. Dikumpulkan dong. Nah, dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya saat UAS ya. Jadi ini adalah project UASnya teman-teman. Nah, jadi nanti ketika UAS teman-teman mengumpulkan project video pembelajarannya gitu ya. Nggak dikumpulkan ya, dikumpulkan tapi nanti di akhir. Kita masih punya beberapa pertemuan lagi. Nah, pertemuan yang masih ada ini kita gunakan untuk diskusi progres pembuatan videonya. Sampai mana, seperti apa, perlu editing lagi atau lain sebagainya. Nanti kita ke sana. Oke, silakan duduk dulu Mbak Karina. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Karina. Oke, sudah bagus ya. Ya, media yang dibuat adalah e-modul. Jadi medianya sebenarnya sudah berbentuk elektronik, sudah berbentuk modul. Bisa diakses kapan saja oleh siswa. Nah, tapi kalau teman-teman mau bikin videonya menerangkan ini juga kan sama, boleh. Sama kayak slide PowerPoint interaktif misalkan. Kalau kalian mau dibuat video pembelajarannya juga boleh, misalkan pakai screen recording dan lain sebagainya. Oke, itu. Nah, ini sudah ada matahari, Merkurius gitu kan dengan animasi tadi. Di beberapa kriteria ada estetika, menarik, berbagai warnanya ya. Berbagai warnanya menarik. Nah, ini ada Jupiter juga kan. Bagaimana ada ilustrasi-ilustrasinya yang menarik, ada yang duduk di bulan gitu kan ya, ada yang naik roket gitu kan. Nah ini bagi siswa SD ini sangat menarik untuk dilihat gitu kan. Ada videonya juga dalam ini. Oke, ini juga ada evaluasinya pakai quizzes ini ya, pakai quizzes. Oke, sudah bagus. Nah ini contoh media pembelajaran berbentuk modul gitu kan, berbentuk PowerPoint, nanti mirip-mirip seperti ini hasilnya. Oke, itu pertemuan kita pada hari ini, bagaimana membuat video pembelajaran yang baik, yang sesuai untuk pembelajaran ya. Jadi harus banyak dipahami berbagai mata kriteria, alurnya dan lain sebagainya. Tidak serta-merta langsung buat video, tapi dibuat dulu desainnya. Bagaimana awalnya, bagaimana membukanya, intinya, pembelajaran transfer ilmunya, kemudian bagaimana menutupnya, itu juga harus diperhatikan. Kemudian hal teknis tadi, cahaya, kemudian angle perekamannya, kemudian mungkin HP-nya gitu kan, dan lain sebagainya. Teknis-teknis lagi diperhatikan lagi, sehingga menghasilkan video pembelajaran yang menarik. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.